Selamat sore teman-teman. Jadi di tempatku nih habis hujan deras teman-teman. Benar-benar deras ya teman-teman ya. Lumayan agak lama. Dan ini baru aja berhenti. Burung-burung baru banyak keluar. Tadi masih pada di dalam semua, mereka pada bersarang di sela-sela atap plafon sana teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini aku tuh mau sharing ke teman-teman sebuah kolam kecil yang terbentuk dari plastik teman-teman. Modelnya adalah menyerupai pot. Jadi ini tuh sangat, menurutku sih ya, sangat-sangat berguna buat teman-teman yang memiliki space yang nggak terlalu besar dan teman-teman ingin memiliki sebuah kegiatan yang berhubungan dengan ikan, berhubungan dengan air. Nah ini tuh cocok banget teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau di sini aku jajarin dengan kursi santai. Nah jadi memang ini adalah tempat yang menurutku nyaman banget teman-teman, karena memang selain aku bisa berkebun sayuran di sini, ada microgreens, kemudian ada ikan. Jadi tuh saling apa ya istilahnya, saling berkesinambungan yang membuat semangat kita tuh semakin fresh aja gitu teman-teman. Nah teman-teman juga pasti kan udah lihat-lihat di videoku sebelumnya tentang bagaimana aku menanam sayuran di teras. Dan sekarang aku mau sedikit kasih tahu teman-teman tuh bagaimana sih ini kolam kecil ini bisa terbentuk. Simple banget teman-teman. Gini ya teman-teman ya. Jadi bentukannya tuh seperti ini teman-teman. Nah dia itu ada dua model. Jadi yang satunya adalah modelan pendek. Nah yang satu lagi adalah modelan tinggi. Nah yang modelan pendek ini kurang lebih sekitar tingginya kurang lebih sekitar 25 sentian teman-teman. Nah yang tinggi ini kurang lebih sekitar 35 cm sampai 40 cm tingginya. Untuk diameternya sama teman-teman, kisaran 37 sentian untuk diameternya. Nah ini teman-teman nggak ada lubangnya tuh, ini nggak ada lubangnya sama sekali teman-teman. Jadi kenapa difungsikan sebagai, nah ini bisa dilepas ya teman-teman tuh. Kenapa ini bisa difungsikan sebagai tempat untuk menaruh ikan. Jadi ini kan teman-teman bisa lihat tuh, di sini dia hanya tinggal copot pasang aja, bawahnya sama sekali nggak ada lubang, artinya nggak ada lubang drainase. Yang kalau di tanaman kan biasa tuh harus ada lubang drainase agar kalau kita siram dia keluar gitu. Nah makanya ini pot ini bisa dialihfungsikan menjadi sebuah tempat pelihara ikan. Nah kalau dari warnanya sendiri dia ada dua warna. Jadi ada yang warnanya merah bata, ada yang warnanya putih. Nah makanya kenapa aku pilih yang warnanya putih nih, agar kiranya lebih lebih cantik kalau misalkan aku isi ikan. Nah ini adalah contoh yang sudah aku berikan ikan. Nah seperti ini teman-teman tuh. Cantik banget kan tuh. Nah jadi teman-teman, ini sebenarnya bisa teman-teman modifikasi, bisa teman-teman masih bisa olah lagi, bisa teman-teman tambahin lagi dengan berbagai macam aksesoris atau pernak-pernik untuk ikan gitu teman-teman. Nah
Dia juga nggak luas dan juga sangat-sangat minimalis ya teman-teman. Tuh, bahwasannya hanya 37 cm, dan yang saat ini yang aku berikan di sini adalah ini hanya aku kasihkan aksesoris. Sebenarnya juga media tanam juga teman-teman, buat bonsai, buat adenium. Nah, ini hanya pasir malang biasa teman-teman, jadi pasir malang hitam. Yang aku pakai adalah pasir malang kasar, atau ukurannya kurang lebih ukuran nomor 2. Nah, jadi teman-teman bisa pakai ukuran nomor 2 ini. Kemudian nanti sebelum teman-teman pakai di sini, jadi sebelum teman-teman isikan ikan, jadi teman-teman tinggal tabur aja pasir malangnya ke dalam pot plastik ini yang akan menjadi kolam kecil. Nah, kemudian nanti tinggal teman-teman isikan air, siram aja, kemudian teman-teman cuci agar partikel-partikel atau kotoran-kotoran kecil yang berada di dalam pasir malang ini tuh bisa keluar gitu teman-teman, bisa keluar agar dimana nanti airnya itu memang awal pertama tuh akan keruh seperti kita ngebilas, kita bilas terus sehingga sampai kurang lebih agak sedikit jernih. Nah, itu teman-teman hentikan. Setelah teman-teman hentikan, kemudian teman-teman diamkan dulu, kemudian baru teman-teman isi air hingga sebatas ini teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman biarkan dulu selama kurang lebih baiknya sih sebenarnya 1 hari ya teman-teman. Cuman tadi aku pakaikan karena ini kebetulan adalah air torrent, sehingga dia lebih pH-nya tuh udah lebih netral untuk si ikan ini sendiri. Nah, jadi ketika udah teman-teman diamkan, itu nanti kotoran-kotoran dan partikel yang masih ada tuh akan mengendap di dalam si pasir malang ini di bawah. Nah, setelah itu teman-teman udah bisa langsung mengisikan ikan gitu. Nah, pasir malang ini berfungsi juga sebagai istilahnya kalau teman-teman nggak pakai pasir malang nih, teman-teman coba bayangkan misalkan nggak ada pasir malangnya, teman-teman langsung taruh ikan di sini. Nah, ada ikan. Nah, ini kan bersih banget teman-teman. Jadi ketika dia mengeluarkan kotoran, ya kotoran itu akan langsung kelihatan banget di sini. Misalkan hitam-hitam gitu langsung kelihatan. Nah, tapi dengan adanya pasir malang, nih teman-teman akan bisa lihat sendiri. Nah, jadi kotorannya akan langsung ke dasaran pasir tersebut dan nggak kelihatan gitu kalau itu kotor, dan air akan selalu bisa tetap jernih dan teman-teman bisa lihat sendiri ikan-ikan pada sehat dan sangat menikmati ya teman-teman ya. Nah, terus untuk oksigen, karena ini adalah pilihannya adalah ikan-ikan yang non aerator, jadi memang sengaja dipilih yang simple yang nggak pakai aerator, dan memang dia kuat untuk terbuka seperti ini tanpa harus menggunakan pompa. Nah, sehingga teman-teman nanti misalkan mau kuras, teman-teman bisa kuras ya kurang lebih sekitar 2-3 hari sekali teman-teman kuras, ataupun memang teman-teman punya waktu lebih ya setiap hari teman-teman kuras juga nggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan tanaman, jadi tanaman-tanaman air teman-teman bisa tambahkan ke sini sehingga dia lebih ada oksigen ya teman-teman ya. Jadi oksigen yang berada di dalam air itu semakin banyak, jadi sehingga ikan pun juga akan lebih sehat gitu. Banyak kok tanaman air dan itu murah-murah banget, teman-teman bisa cari. Nah, ntar paling balik lagi. Nah, seperti itu, sehingga kalau udah teman-teman kasihkan tanaman, teman-teman perhatikan dasarannya, nah itu udah klop banget, udah komplit banget. Ini bisa jadi
apa ya, semacam hobi baru yang teman-teman lakukan. Selain teman-teman memelihara tanaman, berkebun, teman-teman juga bisa memelihara ikan di tempat yang memang menurutku sangat-sangat praktis dan sangat-sangat minim perawatan gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja dari lahan atau spesies seperti ini berapa ikan yang mesti teman-teman masukkan ke dalam. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman adalah ikan-ikan kecil yang misalkan dia bergerombol, ya bisa teman-teman taruh agak sedikit lebih banyak. Tapi kalau sudah besar-besar ya jangan, karena nanti space oksigennya pun akan berkurang ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Om, ambil nggak? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Simple banget kan? Teman-teman udah bisa jadi punya kolam sendiri di rumah. Wah, nggak usah, istilahnya nggak usah banyak-banyak keluar dana lagi teman-teman untuk istilahnya menyelaraskan hobi berkebun dengan memelihara ikan. Nah, ini teman-teman untuk harganya ini aku kasih range. Jadi kalau yang modelan tinggi ini kurang lebih di kisaran sekitar 35 sampai 40 ribu. Nah, yang kecil itu di kisaran 30 ribuan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau langsung mengisinya dengan pasir malang sendiri itu harganya di kisaran 15 ribuan teman-teman. Kalau yang merah mungkin agak lebih sedikit mahal. Kalau yang ini kan yang hitam, yang merah ada yang merah juga teman-teman. Ataupun teman-teman mau pakai batu lain juga nggak apa-apa, yang berwarna-warni misalkan pancawarna ataupun yang putih gitu, itu bisa teman-teman kombinasikan dengan itu. Dan kalau untuk ikannya sendiri, ini ikan murah teman-teman. Ini ikan yang tadinya hanya sebagai makanan untuk ikan-ikan besar teman-teman. Jadi mereka dibeli hanya untuk dijadikan pakan gitu kan, jadinya kasihan ya teman-teman ya. Makanya ini bisa jadi kita alih fungsikan menjadi lebih bermanfaat atau lebih istilahnya lebih baik untuk mereka dibanding jadi makanan ikan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selain itu kita pun juga istilahnya bisa jadi ada seger-seger gitu ngelihat ikan. Nah, untuk pakannya kan dia kan pakan biasa. Nah, pakan untuk ikan seperti ini teman-teman beli 5.000 aja tuh udah banyak banget teman-teman gitu. Tinggal nanti teman-teman pilihin aja. Nah, buat teman-teman juga yang masih ada momongan di rumah, dia pasti akan senang banget dengan ini teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Kiranya itu yang bisa aku sharing, kira bisa teman-teman jadi inspirasi buat teman-teman yang mau memelihara sayur, namun juga kepengen juga melihara ikan tapi nggak yang ribet gitu. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan kita bikin kolam besar ataupun kolam yang memang udah istilahnya udah oke lah, itu biayanya sangat lumayan gitu teman-teman. Jadi sebelum ke situ coba dulu aja kita pelihara yang simpel-simpel, kita pelihara yang memang bisa menjadi obat untuk kita merefreshkan pikiran gitu ya. Makasih banyak ya teman-teman ya. Salam sehat, salam hijau, salam apa nih berarti ini kalau ada air kayak gini nih. Makasih banyak teman-teman. Thank you